Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Sarila Dewi. Saya pendamping praktik dari Ibu Eni. Dan kelas 369 angkatan 9. Saya mengajar di SMP GPS Kota Malang. Di pendampingan dua ini kita mengadakan diskusi mengenai visi sekolah. Perlu digarisbawahi, nanti kita tidak mengubah visi sekolah, Bu Lina. Jadi bagaimana kira-kira visi sekolah itu kita analisis apakah sudah berpihak pada murid. Kemudian juga nanti Bu Eli akan menyampaikan visi prakarsa perubahannya beliau. Nanti kita sama-sama membantu apakah visinya Bu Eli itu sudah selaras dengan visi dari SDN Kesatria 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Kesatria 2, yang kami hormati Bapak Ibu Guru, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, bahwasanya pada hari ini kita dapat berkumpul di ruang ini dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah memenuhi undangan saya dalam rangka pendampingan individu yang kedua. Nanti saya akan menyampaikan bagaimana kita menganalisis visi sekolah kita. Secara garis besar isi dari visi tersebut, betapa besar kebanggaan beliau terhadap Indonesia yang begitu kaya dengan sumber daya alamnya, dengan hasil pertaniannya, dengan kenampakan alamnya yang ada di Indonesia. Itu dilihat betapa bahagianya pada waktu itu Pak Rama, karena Indonesia sangat luas dan beragam budaya, suku maupun kesuburan tanahnya. Terima kasih Bapak Ibu atas refleksi dari puisi Pak Rama tadi. Memang kalau kita lihat apapun yang dilihat, yang tampak adalah Indonesia, bukan berdiri sendiri. Karena Indonesia itu indahnya adalah keberagamannya, keberagaman dari sukunya, bahasanya, kemudian pulau-pulaunya. Tapi yang tampak di matanya Pak Rama adalah Indonesia. Indonesia itu adalah satu kesatuan yang memang tidak bisa dipecah belah. Bikin dulu sebentar, kalau panjenengan amati di sini itu ada yang hasilnya 30, 22, 15, kemudian tanda tangan. Kopi 10, topeng 3, kursi ya Ibu, tangga, transversernya itu yang bawah sendiri 2 atau 1? 2? 6, 12 berarti topi 10, topi 10, topeng 2, roller coasternya 12. Berapa Ibu? Tanya. Dalam tanggal kalau 1 itu 6, kalau 2 berarti 12, 32 ditambah 3, jadi 35. Ini yang atas dulu, tadi jumlahnya 30. Kalau ada 3 topi, berarti satu topinya berapa? 10. Baik, kemudian turun ke bawah, satu topi jelas 10 gitu. Kalau jumlahnya semuanya itu ada 22, satu roller coasternya berarti 6 gitu. Kemudian yang bawah 15, ada roller coaster tambah roller coaster, 6 tambah 6, 12. Kemudian topengnya berarti nilainya 3. Topi 2, 20 dikali 3, 60. 2 roller coaster ada 12, 60 ditambah 12, 72. Tepuk tangan. Sedikit saya menyampaikan apa yang didoakan oleh Ki Hajar Dewantoro. Panjenengan mungkin tidak asing. Ki Hajar Dewantoro itu siapa? Ki Hajar Dewantoro itulah Bapak Pendidikan Nasional Indonesia yang mendirikan Taman Siswa.
Anak itu diberikan kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Anak juga secara sadar memahami bahwa kemerdekaan dirinya juga mempengaruhi kemerdekaan anak yang lain. Mungkin sedikit saya sampaikan bahwa anak-anak itu ibaratnya adalah bulir-bulir tanaman gitu Pak Ibu. Sekolah kita itu ibaratnya ladang. Nah, kita ini adalah Pak kebunnya atau Pak taninya. Nah, kalau bibitnya sudah bagus, sekolahnya bagus, gurunya bagus, otomatis anak ini potensinya akan muncul. Tapi kita tidak boleh memaksakan di sini, karena kita di sini adalah sebagai penuntut. Anak-anak itu punya kodrat sendiri. Anak-anak punya keunikan sendiri-sendiri. Unik itu yang ciptakan siapa? Yang Maha Kuasa di depan kita. Nah, keunikan itu tidak boleh kita celah, tapi kita tuntut bagaimana anak-anak ini bisa memenuhi kodratnya. Di alamnya bisa, kemudian di zamannya juga bisa. Apalagi sekarang adalah zamannya zaman digital, Bapak Ibu. Digital teknologi, kita bisa melakukan pembelajaran yang mengikuti abad 21 ini kan. Rumah pendidikan sekarang itu adalah profil pelajar Pancasila yang memiliki 6 dimensi. 6 dimensi ini yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Kita sebagai pamong atau sebagai guru tentu punya mimpi, punya cita-cita. Datang ke sekolah niatnya ibadah, punya cita-cita yang luar biasa. Saya ingin panjenengan menuangkan, melanjutkan kalimat ini. Titik-titiknya itu dilengkapi apa? Enggak usah, langsung melanjutkan kalimat itu. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin ada yang mewakili Memimpikan murid-murid yang berkarakter kreatif dan penuh tanggung jawab yang didukung dengan kejujuran. Yang keempat, kita memimpikan murid-murid yang akan menjadi penerus generasi. Kita percaya bahwa murid adalah individu yang memiliki karakter yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Kita percaya bahwa murid adalah seseorang atau individu yang sudah memiliki ibaratnya yang sudah memiliki bakat dan minat. Guru hanya membimbing dan mengarahkan atau ibaratnya menebarkan apa yang sudah ada pada dirinya agar apa yang dibawa itu berkembang secara maksimal sesuai kodrat dia, dari kodrat alam maupun kodrat zaman sesuai perkembangan. Bapak murid adalah ciptaan Allah, dan ciptaan Allah tidak ada yang sama. Maka dari itu sabun mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tugas kita sebagai guru adalah membimbing dan mengarahkan anak-anak sesuai dengan minat mereka. Terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah kepercayaan kita bahwa murid itu adalah memang ciptaan Tuhan dengan segala keunikannya sesuai kodratnya, bahwa kita sebagai pendidik adalah menuntut bagaimana anak-anak ini mendapatkan penebalan perilaku atau budi pekerti yang baik, kalau dia dapat hidup di masyarakat sesuai dengan bakat minatnya yang menjadikan dia generasi penerus kita yang berhasil menggantikan kita nanti. Sekarang kita mengutamakan pengembangan bakat minat anak sesuai dengan sesuai dengan potensi yang sudah ada yang dimilikinya, dan kita mengutamakan pembelajaran yang menyenangkan, yang membuat anak sesuai dengan kurikulum kita, anak merdeka,
dalam hal merdeka yang ada koridor atau aturan, tidak merdeka full, tapi memerdekakan anak dalam pengembangan bakat dan minatnya. Terima kasih Bapak Ibu. Kalau bisa saya garis bawahi di sini adalah di sekolah kita mengutamakan tadi yang pertama adalah karakter kita keluarkan ya, karena di sana juga masuk ada kejujuran dan lain-lain. Itu karakter. Nah, karakternya dikuatkan. Kalau karakternya kuat, otomatis bakat minat itu sesuai potensinya akan muncul. Nah, kemunculan itu tadi seperti yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah, karena kita ini adalah kurikulum merdeka, pembelajarannya harus menyenangkan. Bagaimana membuat pembelajaran yang menyenangkan? Kita ikuti arus, mengikuti arus, kodrat zamannya dan kodratnya anak-anak. Namanya anak, kodratnya apalagi yang masih kelas muda 1, 2, 3, itu kodratnya adalah bermain. Tapi bermain nggak bermain full, bermain sambil belajar. Di sekolah kita SDN Kesatria 2 terwujudnya siswa berkarakter dalam iman dan takwa, berprestasi melalui ilmu pengetahuan dan teknologi serta berbudaya lingkungan dalam semangat Pancasila. Apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid Bapak Ibu? Sudah atau belum? Sudah atau belum? Sudah. Rapat-rapat. Adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Bisa. Berarti tidak perlu penambahan ya? Sama yang panjang. Alhamdulillah. Kalau melihat itu tadi, Bapak Ibu dari visi tadi, sekarang saya minta ke panjenengan, coba sih berikan contoh perilaku murid, guru, kepala sekolah atau orang tua yang mencerminkan visi sekolah kita tadi. Contoh siswa yang berkarakter dalam iman dan takwa, contohnya setiap hari Selasa di SD kita pagi mengadakan sholat duha berjamaah. Sesuai dengan misi kita, guru sudah pada waktu menyampaikan pembelajaran setiap harinya sudah menggunakan teknologi yang saat ini sudah dibiasakan seperti LCD, menggunakan internet atau komputer, laptop dan sebagainya. Untuk orang ini kaitannya dengan budaya lingkungan, di sekolah kita sudah melaksanakan kegiatan rutin untuk Jumat bersih. Itu kita juga mengundang wali murid untuk mempercantik halaman sekolah kita. Sekaligus ini memberikan semangat bagi wali murid karena kalau datang sudah membawa bunga, sudah membawa pohon, sekaligus ini juga mencerminkan tali silaturahmi antara sekolah dengan orang tua. Kebiasaan lingkungan kita lihat dari wali murid, alhamdulillah kita lihat wali murid menggunakan pakaian atau berpakaian tertutup, jadi sudah berkarakter. Karena kalau orang tua sudah memberikan contoh seperti itu, imbasnya ke anaknya sendiri seperti itu. Karena itu memang ada hubungannya antara orang tua, guru, dan murid. Ketika itu sudah dikolaborasikan, maka akan menjadi suatu kesatuan yang sangat kuat. Terima kasih Bapak Ibu. Kalau kita mencita-citakan murid kita yang kita impikan tadi sesuai dengan visi sekolah, itu banyak sekali dijabarkan. Karakter tadi ada kekuatan di sini. Perubahan ramasannya yang saya ambil di sini adalah mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan bernalar kritis anak. Kenapa saya mengambil ini? Saya melihat dari skup kecil dulu di kelas saya, anaknya itu kan aktif sekali Bapak Ibu, aktif sekali. Kalau disuruh menjawab terlepas dia salah benar itu beraninya luar biasa, bertanyanya juga luar biasa.
Jadi kritisnya di sana yang saya munculkan. Nah, ini pendekatannya melalui inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif itu suatu pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Inquiry apresiatif ini berusaha fokus pada kekuatan yang dimiliki setiap anggota, menyatukannya untuk menghasilkan kekuatan tertinggi. Tahapannya melalui Bagja. Bagja itu apa? Bagja ini Bapak Ibu, buat pertanyaan, ambil pelajaran dari mimpi, jabarkan rencana, atur eksekusi. Pertanyaannya, apa yang harus saya lakukan untuk mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kebenaran kritis anak? Tindakan penyelidikan yang saya lakukan adalah mengajak kepala sekolah bertukar pikiran terkait pentingnya mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kebenaran kritis, kemudian mencari informasi pembelajaran yang dapat meningkatkan kebenaran kritis, melakukan situasi apa yang dapat kita lihat dalam pembelajaran dapat meningkatkan kebenaran kritis anak, keterampilan apa yang sudah saya miliki dan membantu saya mewujudkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kebenaran kritis. Tindakannya atau penyelidikannya mencari contoh nyata kegiatan pembelajaran yang dapat meningkatkan kebenaran kritis anak, melakukan survei pengalaman pada murid, guru, orang tua, kepala sekolah. Kemudian mencari guru yang berhasil mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kebenaran kritis anak. Apa kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi jika pembelajaran yang dapat meningkatkan kebenaran kritis anak telah berjalan dengan baik? Ini PR buat saya. Kalau sudah berjalan, apa yang saya lakukan? Nah, saya harus membuat jurnal deskripsi perubahan kebenaran kritis anak, membuat daftar keterampilan baru yang akan saya peroleh dari literatur dalam pengembangan pembelajaran. Jabarkan apa langkah awal yang bisa dilakukan untuk mengembangkan pembelajaran. Kemudian melibatkan murid dalam pembelajaran dapat meningkatkan kebenaran kritis mereka, melakukan dialog bersama kepala sekolah, guru tentang mengembangkan pembelajaran dapat meningkatkan kebenaran. Atur eksekusi. Siapa yang bisa mengarahkan dan memantau saya dalam menerapkan dan mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan ini kebenaran kritis anak? Siapa yang saya libatkan dalam mewujudkan rencana ini? Siapa yang saya libatkan ketika saya mengalami kesulitan? Jadi yang saya libatkan nanti adalah murid, orang tua, guru, dan kepala sekolah. Kemudian melakukan refleksi kelebihan dan kekurangannya bisa melalui supervisi. Terima kasih Ibu. Bapak Ibu. Bapak Ibu, menurut panjenengan visi saya tadi sudah sesuai dengan cita-cita kita atau belum? Yang berpihak pada anak atau belum? Mungkin ada masukan. Ibu Eli, karena visi itu kita subjeknya memang murid ya, diwujudkan murid, jadi generasi yang diwujudkan ini menyebutkan bukan siswa, bukan murid, karena dalam taman siswa memang bukan siswa ya, tapi murid ya. Nah di sini jenengan menuliskannya generasi, karena di SD mungkin kalau divisi kurikulum sesuai kita KOSP memang kayaknya memang nanti kalau untuk lomba ini kok nggak ada dengan situ tercantum. Sebenarnya ini secara global, secara umum, karena berkarakter unggul itu luas sekali. Karakter itu luas, karakter perilaku, karakter peduli lingkungan, macam-macam. Jadi sudah tercakup semua di karakter unggul atau karakter yang baik. Kemudian sesuai profil pelajar Pancasila, dan dari karakter itu sudah dilingkupi lagi dengan profil pelajar Pancasila. Menurut saya sudah cukup. Terima kasih. Sudah masuk. Terima kasih.
Terima kasih Bapak Ibu untuk presentasi saya. Panjenengan semuanya aktif menyampaikan pendapatnya. Kita di sini sharing ya. Saya juga masih perlu banyak belajar, mendapatkan masukan dari panjenengan semua. Tadi dari berbagai kegiatan, mulai dari siswa, kemudian dari orang tua, kemudian dari gurunya juga sudah istilahnya itu memang sudah sesuai dengan visinya, jadi visinya itu tidak hanya jargon saja ya. Kemudian mengenai visinya Bu Eli yang tentang bernalar kritis ya. Bernalar kritis itu mungkin kalau sekarang siswa itu lebih cepat mendapatkan informasi ya. Jadi kita itu kadang mereka itu lebih tahu duluan daripada gurunya. Jadi teknologi informasi juga semakin mudah diakses. Nah, apa yang membedakan adalah kalau kita dulu mungkin susah payah, jadi ada nalar kritisnya itu harus cari, mungkin baca buku, kemudian cari informasi yang banyak. Kalau sekarang informasi lebih cepat, nah itu mungkin nalar kritisnya agak harus diasah ya Bu Eli. Saya juga apresiasi untuk Bu Eli bahwa memikirkan ada ini loh yang patut diunggulkan. Jadi memang terbaik ya Bu ya. Teman-teman sekali ya. Kemudian juga matur nuwun untuk yang sudah mau mendukung di sini semuanya, dari krunya menyiapkan kipas angin, kemudian yang merekam Bapak. Terima kasih. Di sini tadi Bu Eli juga kolaborasi berkomunikasi, minta saran dari ibu-ibu senior yang di sini, kemudian tentang kerja kelompok. Memang kalau sekarang itu beda dari zaman saya dulu pas SD itu kan kita sering ya Bu ya, kerja kelompok itu banyak hal yang bisa selain belajar tentunya mengerjakan tugas, tapi mungkin ada bonus-bonus rujaan, waktu itu kan itu bukan sosialisasi. Sedangkan sekarang itu kalau kerja kelompok juga mengalihkan dari gadget ya Bu Eli ya. Jadi anak-anak itu cenderung individual, jadi kurang sosialisasi. Jadi itu kalau di sini masih ada kerja kelompok itu menurut saya sangat luar biasa. Jadi sekarang kebanyakan kerjanya itu tugasnya juga individual. Jadi saya rasa SDN Kesatrian 2 ini juga sesuai dengan visinya Ki Hajar Dewantara dan juga sudah sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kali lagi kita tidak berubah visi ya Bu Eli, tapi menyelaraskan dengan filosofinya KHD. Jadi diskusi kita kali ini memang saya banyak belajar dari semuanya di SDN Kesatrian 2. Matur nuwun, mohon maaf dari apa yang saya sampaikan barangkali ada kekurangan. Terima